Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-52 dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di Kitabus Shalah bab syarat salat. Kita akan masuk di hadis ke 220 dan juga kita akan membaca 221 karena dua hadis ini adalah terkait dengan satu permasalahan dalam pembahasan syarat sahnya salat, yaitu berbicara di dalam salat. Kata beliau rahimahullah, wa an Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian 221, wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala, in kunna lanatakallamu fis shalah ala ahdi Rasulillah ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu bijanibih. Di sini bihajatih. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatih. Hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis sukuti wa nuhina 'anil kalam, muttafaqun alaihi wal lafdu li Muslim. Kata beliau dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami benar-benar pernah berbicara dalam salat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah seorang dari kami bicara dengan temannya untuk keperluannya, sehingga turunlah ayat, jagalah segala salatmu dan salat yang tengah, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Hadits muttafaqun alaih, dan lafaz ini menurut Imam
Muslim. Dua hadits ini. Hadits pertama Muawiyah. Hadits kedua Zaid ibn Arqam. Sumber hadits Muawiyah ibn al-Hakam diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim nomor 537. Sementara hadits Zaid ibn Arqam itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di 1200 dan Muslim di nomor 539. Derajat hadits tentunya sahih. Tidak diragukan kalau ada Bukhari, Muslim. Fikih hadits ini yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Kandungannya. Fikih pertama, sepakat para ulama, siapa yang berbicara saat sholat dalam keadaan sadar, mengetahui larangan berbicara dalam sholat, dan bukan untuk maslahat sholat. Ini semua adalah qaid namanya, ketentuan berbicara yang membatalkan sholat. Saya ulangi, sepakat para ulama, siapa yang berbicara saat sholat dalam keadaan sadar, artinya tidak lupa, mengetahui larangan berbicara dalam sholat, artinya dia sudah sampai ilmu, dan bukan untuk maslahat sholat. Karena bisa juga berbicara kalau ada maslahat untuk sholat, ada maslahat sholat, maka sholatnya batal. Iya, maka sholatnya batal. Ini fikih pertama. Karena jelas sekali dalam hadits pertama, Nabi berkata sholat tidak pantas. Di dalamnya terdapat dari ucapan manusia. Iya. Kemudian fikih kedua, siapa yang berbicara dalam keadaan tidak tahu hukum, atau lupa, maka sholatnya sah. Itu fikih dari hadits kedua. Karena Zaid ibn Arqam bilang, dulu kami berbicara. Dulu, sebelum tahu hukum. Setelah itu, kami diperintahkan untuk diam. Iya. Tidak berbicara. Iya. Jadi apa yang dilakukan karena tidak tahu hukum, itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Faedah fikih ketiga, tertawa dalam sholat. Ini kebetulan juga karena masalah berbicara. Tertawa dalam sholat sama dengan hukum berbicara dalam sholat. Artinya rinciannya sama dengan tadi. Fikih nomor 1 dan nomor 2. Kalau dia tertawa dalam keadaan dia tahu hukum tidak boleh, batal sholatnya. Kalau dia tidak tahu hukum, tidak batal sholat. Sama hukumnya dengan berbicara. Ini kalau tertawa yang ada keluar suaranya. Adapun tersenyum tanpa adanya suara, maka ini tidak membatalkan sholat. Dari mana kita pahami ini? Kita pahami kan berbicara. Ada suara. Berarti kalau hanya tersenyum tanpa suara, tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Ini fikih ketiga. Dari dua hadits tadi. Kecocokannya dalam bab syarat sholat, berarti syarat sholat itu tidak boleh berbicara. Syarat sholat itu tidak boleh berbicara. Boleh berbicara, tapi pembicaraan yang terkait dengan sholat itu sendiri. Bacaan sholat, tasbih, takbir, membaca Al-Quran. Itu yang disebutkan di hadits yang pertama, bahwa sholat tidak cocok untuk pembicaraan manusia. Sholat itu hanya untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran.
Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena juga memang Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim, beliau telah menyatakan inna fis sholati la syughla. Sungguh dalam sholat itu betul-betul banyak kesibukan. Tidak ada dalam sholat itu kita tidak sibuk dengan bacaan atau gerakan. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, itu sudah mulai sibuk. Iftitah, ta'awud, basmalah, Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku, baca ruku, bangkit dari ruku, baca bangkit dari ruku, saat berdiri, Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sujud, takbir, baca doa sujud, bangkit dari sujud, baca doa di antara dua sujud, duduk antara dua sujud, baca doa sujud, bangkit, takbir, kembali lagi Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ta'awud, kalau di ta'awud, basmalah, surah setelah Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah, ruku lagi, bangkit lagi. Pokoknya dalam sholat itu betul-betul terdapat kesibukan. Itu kesimpulan dari ucapan Nabi. Sehingga kita tidak bisa berbicara dengan selain kegiatan yang memang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita tidak boleh berbicara dengan yang lain. Iya, ini yang beliau sampaikan. Adapun yang beliau isyaratkan tadi itu bahwa hadits Muawiyah, itu hadits Muawiyah yang pertama itu riwayat Muslim. Sebenarnya ini penulis pendek sekali ya. Ini beliau ringkas. Ini. Sebenarnya ada sebabnya. Tapi kan tidak apa-apa hadits itu dipotong sesuai dengan kebutuhan pendalilan. Yang mana hadits ini sebenarnya ada sebab Nabi ucapkan. Sebagai faedah, saya sebutkan kisah lengkapnya. Supaya kita paham dari fikih pendalilan yang kita ambil tadi. Bahwa kalau berbicara sebelum tahu hukum, dimaafkan. Setelah tahu hukum, itu tidak dimaafkan. Kenapa bisa kita ambil faedah fikih seperti itu? Maka sebenarnya hadits ini ada kisah lengkapnya. Muawiyah bin al-Hakam menukil bercerita. Bainama ana usolli ma'a Rasulillah. Ketika saya sholat bersama Rasulullah. Jadi itu cerita awal. Kalau tadi itu langsung ucapan Nabi. Tapi ini ucapan ada kisahnya. Ketika saya sholat bersama Rasulullah. Id atosa rojulun minal qaum. Tiba-tiba bersin seorang di tengah makmum. Yang sholat. Tidak disebutkan orangnya, itu tidak masalah. Iya. Karena yang diinginkan bukan mencari nama orangnya, tapi hukum yang dipetik dari ini kisah. Fakultu, saya pun bilang, jadi kisah dia sendiri. Tapi ada seorang yang bersin. Iya, ada seorang yang bersin. Saya pun berkata, yarhamukallah. Lagi sholat. Yarhamukallah. Faromanil qaumu bi abasarihim, maka orang-orang mengarahkan pandangannya kepada saya. Maksudnya ini kau orang sholat bilang bersin bilang alhamdulillah. Semua orang pandang. Iya, memandangnya dengan matanya, bukan wajah. Karena memandang dengan mata kiri kanan tidak masalah dalam sholat. Itu tidak masalah dalam sholat. Karena sholat kita pandang ke depan. Tidak apa-apa mata itu ke kiri, ke kanan. Tidak masalah. Orang-orang memandang saya dengan mata mereka. Fakultu, ini yang masalah lagi. Ketika orang-orang lihat, saya juga lagi bilang, wah, tukla ummaya. Wah, tukla ummaya. Ini ucapan orang Arab. Maksudnya, ada apa kalian? Begitu.
Iya. Kenapa kalian pandang saya? Masya'nukum tanduruna ilayya. Pembicaraan panjang. Kenapa kalian melihat saya? Itu dia ngomong. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka apa yang mereka lakukan? Ketika dia tambah pembicaraannya, sahabat tambah, dia pukulkan tangannya ke pahanya. Maksudnya, diam kok. Gitu. Kan, jadi dia bilang, alhamdulillah, orang-orang lihat. Dia tambah lagi bicara. Apa kalian memandang saya? Para sahabat kan tak ngomong, tak berbicara. Mereka pukulkan pahanya dengan tangannya. Dengan tangannya. Iya. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Iya. Tatkala saya melihat mereka seperti itu, maksudnya mereka memberikan isyarat bahwa saya harus diam. Iya, diam. Lakinni sakattu, ya. Akan tetapi saya pun diam. Setelah itu, dia bilang, yarhamukallah, orang memandangnya. Dia kembali lagi mengatakan, kenapa kalian melihat saya? Akhirnya para sahabat mengisyaratkan bahwa diam, maka dia pun diam. Dia pun diam. Falamma shalla Rasulullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, fabi abi huwa wa ummi. Ini ucapan yang biasa juga keluar dari orang Arab. Maka demi bapak dan demi bapakku, dia dan ibuku. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'da ahsana ta'liman minhu. Saya tidak pernah melihat seorang pengajar sebelum Rasulullah dan setelahnya yang lebih bagus pengajarannya daripada dia. Fawallahi ma qaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, dia tidak memarahi saya dengan keras, tidak memukul saya, dan tidak mencela saya. Karena ini dia lakukan karena tidak tahu. Nabi tidak menyalahkannya. Qala, Nabi hanya berkata, ini dia ucapan yang ada di hadapan. Inna hadis salala yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Inna huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Ketika Nabi hanya mengajarkan seperti itu dan Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulang sholat, itu menunjukkan apa ini? Bahwa orang yang belum tahu hukum, ketika melakukan sesuatu yang merupakan pelanggaran dalam sebuah masalah seperti sholat ini, maka itu tetap sah. Tetap dikatakan sah. Sebaliknya, yang tahu hukum berarti hukumnya apa sholatnya? Batal. Hukumnya batal. Ini yang belum ceritakan tentang kisah dirinya. Tentang kisah dirinya. Dari sini kita dapat faedah, tidak mengapa kita berkisah tentang diri kita kalau itu ada faedahnya. Jika itu ada faedahnya untuk orang lain. Apalagi terkait dengan kejadian yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadits berikutnya, hadits ketiga di malam hari ini, hadits ke-222. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa muttafaqun alaih. Zada Muslim fis shalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tasbih itu bagi laki-laki dan tepuk punggung tangan itu bagi wanita. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan di dalam solat. Imam Muslim menambahkan ini di dalam solat. Sumber hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari karena beliau bilang muttafaqun alaih. Riwayat Imam Al-Bukhari di nomor 1203 dan Muslim di nomor 422. Derajat hadis sahih. Fikihnya, faedah dari hadis ini, disyariatkannya bertasbih bagi laki-laki dan menepuk punggung tangan bagi perempuan jika imam lupa atau salah dalam bacaan atau gerakan sholat. Iya. Jadi kalau imam salah dalam gerakan, bacaan, ataupun lupa dalam sholat, maka laki-laki mengucapkan subhanallah. Iya, subhanallah. Kalau perempuan, dia menepuk punggung tangannya. Dia tepuk di sini. Kan dia kanan di atas kiri saat sholat. Iya. Jadi dia tepuk punggung tangannya. Iya, bukan telapak tangan. Bukan telapak tangan, tapi punggungnya. Walaupun di sana ada juga ulama yang berpendapat telapak tangan. Iya, artinya dia satukan tangannya. Kiri dan kanan ketemu telapaknya. Iya, ketemu telapaknya. Ini jelas salah dalam hadis. Karena Nabi bilang tasbih untuk laki-laki, menepuk punggung tangan untuk perempuan. Kedua, fikih kedua, batalnya sholat. Orang yang berbicara dalam sholat, kecuali dia lupa atau tidak tahu. Ini tadi sama. Untuk menegaskan tadi. Iya. Karena Nabi cuma mengatakan tasbih. Berarti tidak boleh berbicara. Tidak boleh dia bilang, lupa kok takbir. Begitu. Lupa kok sujud. Lupa kok ruku. Tidak. Tasbih. Kita ucapkan subhanallah. Kalau laki-laki, perempuan, dia menepuk punggung tangannya. Dia menepuk punggung tangannya. Iya kan, ini menunjukkan batalnya berbicara dalam sholat. Kecuali dia lupa atau tidak tahu. Sama dengan tadi ini jelas. Kemudian yang berikutnya, fikih ketiga, berisyarat dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Berisyarat dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ada orang berisyarat kepada temannya untuk sebuah kebutuhan misalnya. Maka itu tidak membatalkan sholat. Karena yang dilarang adalah berbicara. Adapun berisyarat tanpa adanya suara tidak dilarang. Tidak dilarang. Iya. Seperti yang dikatakan tadi. Menepuk punggung tangan. Itu kan berisyarat. Dia berisyarat kalau siapa? Kalau imamnya lupa atau salah. Didukung lagi dengan hadis yang sebelumnya tadi. Para sahabat memandangnya. Itu kan masuk isyarat. Memandang itu isyarat. Demikian para sahabat memukulkan tangannya ke pahanya. Itu isyarat. Nabi tidak menegur mereka. Nabi cuma menegur siapa? Muawiyah. Yang berbicara. Adapun yang menepuk pahanya, Nabi tidak menegurnya. Ini menunjukkan bahwa dikumpulkan hadis tadi yang sebelumnya dan hadis setelahnya ini, hadis sekarang ini, bahwa berisyarat dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Dan ada hadis yang lebih jelas daripada ini. Iya. Di riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Beliau bercerita, itu Ummu Salamah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sholat asar masuk kepadanya.
Dakhala alayya wa indi nisbatun min bani Haram minal ansar. Setelah sholat asar, Nabi masuk kepadaku. Dan waktu itu saya lagi ada tamu para perempuan dari Bani Haram, dari kalangan Ansor. Iya. Maka fa'arsaltu ilaihi al-jariyah. Iya. Saya mengutus kepadanya seorang pelayan. Iya, seorang pelayan. Dan beliau lakukan itu karena Rasulullah sholat setelah asar. Ini kan hal yang aneh. Nabi kan melarang sholat setelah asar. Nabi melarang sholat setelah asar. Tidak ada sunnah setelah asar. Tapi Nabi masuk di Ummu Salamah. Istrinya ada tamunya. Terus Ummu Salamah melihat Nabi sholat. Maka saya pun mengutus kepada beliau seorang pelayan. Fakultu, saya katakan kepadanya, kumi bijambi. Fakulilah, berdiri di samping Nabi, dekatnya, katakan kepadanya, Taqulu laka Ummu Salamah ya Rasulullah. Ummu Salamah berkata kepadamu, wahai Rasulullah, sami'tu katanha an hataini. Katakan kepadanya, saya mendengar kamu melarang dari sholat setelah asar. Wa araka tusallihima, tapi saya melihat kamu sholat. Jadi Ummu Salamah melihat suaminya sholat setelah asar. Sementara Ummu Salamah sudah ada ilmu sebelumnya. Tidak boleh sholat setelah asar. Ummu Salamah orang yang paling bersemangat dalam ilmu. Ummu Salamah termasuk perempuan yang paling semangat dalam ilmu. Orang yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Dia hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Iya. Ini perempuan paling semangat dalam ilmu. Dan dia punya kisah bahwa pernah dia lagi sisir rambutnya, disisir oleh pelayannya juga rambutnya di rumahnya. Nabi berceramah di masjid. Beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi berceramah di masjid. Langsung dia bilang ke pelayannya, lagi sisir ke rambutnya. Karena beliau adalah termasuk seorang yang lebat rambutnya. Dia bilang kepada pelayannya, istakhiri anni. Dia bilang, minggir dariku. Artinya enggak usah lanjut sisir. Minggir dariku. Pelayannya bilang, Rasul lagi panggil laki-laki. Bukan kamu. Artinya kita lanjut saja ini pekerjaan. Iya, Rasul panggil laki-laki. Dia bilang, saya manusia. Bayangkan semangat ini. Kan Rasul bilang, wahai sekalian manusia. Langsung dia bilang ke pelayannya, berhentikan dulu, diam, kita dengar hadits. Pelayannya bilang, Nabi panggil orang laki-laki di sana. Dia bilang, saya juga manusia. Masya Allah. Semangatnya perempuan zaman dulu ya. Kalau perempuan sekarang, diajak banyak masak, banyak cucian. Iya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Walaupun di sana banyak juga perempuan sekarang, Masya Allah. Iya, dia yang paksa suaminya untuk datang. Iya, alhamdulillah. Itulah ciri orang-orang baik dulu. Ini dia Ummu Salamah. Bayangkan, dia lihat sekarang lagi kejadian kedua. Dia lihat, padahal bisa saja kan kita pikir, ya mau kau tanya, kalau Rasulullah lakukan itu sudah syariat. Tapi penasaran terhadap ilmu. Ini yang perlu. Jadi Nabi pernah bilang tidak ada sholat setelah asar.
Tidak ada sholat setelah sholat asar. Sekarang Nabi masuk rumahnya, sholat. Dia lagi ada tamu. Karena tidak bisa bertanya langsung, dia utuslah pelayannya. Tanyakan, katakan kepada Rasulullah, berdiri di sampingnya, karena Rasulullah lagi sholat. Ini menunjukkan, fikih pertama lu juga, boleh kita berbicara dengan orang yang sedang sholat. Kita bertanya, mana kunci motorku itu? Mana kunci mobil? Boleh. Iya. Atau mana yang lainkah? Boleh, walaupun lagi sholat. Jadi Ummu Salamah bilang ke pelayannya, katakan kepada Rasulullah, Ummu Salamah bilang, Ummu Salamah katakan, ya, bahwa dia mendengarmu melarang dari sholat. Tapi sekarang saya melihat kamu sholat setelah asar. Iya. Tapi dia katakan kepada pelayannya, kalau dia berisyarat dengan tangannya, langsung kau mundur. Yang ku bertanya terus, karena dia lagi sholat, tidak bisa berbicara. Ini cerdasnya di perempuan. Iya. Ini perempuan. Dan banyak manfaat yang Rasulullah dapatkan dari Ummu Salamah. Termasuk waktu Nabi ditahan di daerah Hudaybiyah, yang tidak boleh masuk haji. Termasuk yang memberikan saran adalah ini perempuan ini, karena banyaknya ilmunya. Jadi waktu Hudaybiyah itu kan tidak bisa haji, karena tertahan. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kita potong saja hewan kurban yang kita bawa dan kita cukur rambut. Tapi para sahabat tidak dengar, karena mereka masih berharap bisa masuk haji. Rasulullah masuk mengadukan masalahnya ke Ummu Salamah. Orang-orang tidak mendengar apa yang saya bilang. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kamu cukur rambutmu, kamu potong hewanmu. Rasulullah keluar, dia potong hewannya, cukur rambutnya. Orang-orang tidak perlu Rasul ngomong. Lah, hampir mereka saling membunuh karena minta dicukurkan rambutnya. Nah, ini saran dari Ummu Salamah. Ini banyak kejadiannya ini perempuan terkait dengan ilmu. Istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau katakan, kamu ke sana. Kalau Nabi berisyarat, langsung kau mundur. Kata pelayannya, fa'al. Dia pun lakukan. Dia pergi ke dekat Rasulullah, persis dia katakan. Ummu Salamah bilang, dia telah mendengar kamu melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Tapi kenapa engkau lakukan? Maka Nabi berisyarat dengan tangannya. Astagfirullah. Maka pelayannya tadi pun mundur. Sesuai dengan perintah. Apa dalil di sini yang kita bisa ambil? Tadi yang kita sebutkan. Berisyarat di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Itu poin pentingnya. Berisyarat di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Iya, sehingga boleh kita berisyarat dengan fikih ini. Berisyarat misalnya kepada anak-anak yang ribut. Kita tidak begitu, tapi orang sudah paham. Iya. Kita letakkan jari di mulut, orang sudah paham bahwa diam. Boleh kita berisyarat. Iya. Atau kalau di Yaman, orang yang pernah ke Yaman mereka biasa kalau kita mau sesuatu sama dia, kalau kemudian dia lagi sholat, dia lanjut. Kita bicara sama dia langsung bilang, baru dia lanjut sholat. Artinya tahan mulutmu, jangan kau ngomong. Tahan dirimu. Iya. Ini yang mereka lakukan. Karena berisyarat dalam sholat tidak membatalkan sholat. Berisyarat dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ini 3 faedah, 3 fikih dari hadits yang tadi baru kita ambil. Berikutnya 200, ini bisa diselesaikan gak ya?
Hadis berikutnya 223. Kata beliau, kita ambil lagi 223. Wa an Mutarrib bin Abdullah ibn Syikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ini masalah menangis di dalam salat. Akhrajahul khamsah illa Ibn Majah wa sahahu Ibn Hibban. Kata beliau dari Mutarrib bin Abdullah, ya, Ibn Syikhir, dari ayahnya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan di dadanya ada suara seperti suara air yang mendidih karena menangis. Jadi Nabi biasa menangis dalam sholat, tapi menangisnya tidak mengeluarkan suara. Suaranya ke dalam. Suaranya ke dalam, tidak keluar-keluar. Tapi seperti sampai katanya Mutarrib bin Abdullah bin Syikhir dari bapaknya, itu ya seperti suara air yang mendidih. Dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban. Sumber hadis Imam 5 ya, kecuali Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu dikatakan Imam 5, pertama Imam Ahmad. Di dalam Musnad Imam Ahmad jilid 425 halaman 25 dan Abu Dawud di nomor 904, An-Nasai ya di jilid An-Nasai karena beliau Sunan Kubro berjilid di jilid 3 halaman 13. At-Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il. Jadi Imam Tirmidzi tidak mengeluarkan hadis ini di Sunan At-Tirmidzi atau di Jami' Tirmidzi, tapi beliau keluarkan di Asy-Syama'il. Ya, Imam Tirmidzi punya karangan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, badannya, rambut, pokoknya terkait dengan badannya. Terkait dengan badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nomor 322 derajat hadis, Masya Allah, derajatnya ternyata saya tidak tulis ya terkait dengan derajatnya, lupa ya. Hadis ini sahih, hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibn Hibban ya rahimahullahu ta'ala. Demikian pula disahihkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya, cuman itu saya lewat dalam menulisnya. Nanti kita tambah insyaallah. Iya, yang luput itu. Kemudian fikih hadis, sepakat para ulama akan disyariatkannya menangis dalam sholat. Iya, sepakat bahkan disyariatkan, yaitu penangis dengan suara kecil seperti suara air yang mendidih, bukan pergi berteriak begitu. Iya, tapi suara kecil. Iya. Ada kemarin waktu sholat malam menangis seperti, iya, enggak disyariatkan seperti itu. Menangisnya dengan suara yang kecil, bahkan suara dalam, ya, suara yang dalam. Ya, seperti suara air yang mendidih. Adapun dengan suara keras seperti orang yang merasa kesakitan, ini juga tidak membatalkan sholat berdasarkan pendapat mayoritas ulama, tapi meninggalkannya lebih baik. Artinya sebenarnya tidak membatalkan sholat, cuman pertama dia menyelisih Nabi. Nabi kalau menangis tidak bersuara keluar, tapi beliau bersuara ke dalam seperti air yang mendidih. Ya, tidak bersuara keluar. Jadi pertama dia menyelisihi Nabi, tapi tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena para ulama mengatakan suara tangisan itu tidak berbentuk huruf. Tidak berbentuk huruf, sehingga mereka katakan itu tidak masuk dalam kategori bicara. Itu yang mereka jadikan patokan, sehingga dia tidak membatalkan sholat karena tidak masuk dalam berbicara.
Tidak masuk di dalam berbicara. Walaupun saya isyaratkan di akhir meninggalkannya lebih bagus. Artinya kita tidak nangis dengan mengeluarkan suara itu lebih bagus. Karena di sana ada dari ulama yang mengatakan membatalkan sholat. Ada di sana ulama yang berpendapat bahwa menangis dengan suara itu membatalkan sholat. Tapi mayoritas mengatakan tidak membatalkan sholat. Iya. Kemudian hadis berikutnya lagi. Hadis berikutnya satu masalah itu ya. Tapi akan masuk Isya 2 menit lagi. Kita ambil saja akhir nanti. Akhirkan itu. Kita akhirkan saja insya Allah. Baik. Satu kali pertemuan lagi. Kita akan selesai dari pembahasan syarat sholat. Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk di bab sutra. Kita cukupkan dulu. Kita lihat pertanyaan yang masuk, Masya Allah. Ini kapan dikirim? Pertanyaan akhwat. Barusan, Alhamdulillah. Satu dompet ya. Baik, kita adzan dulu. Kita masuk jawab pertanyaan di sini yang masuk, Masya Allah. Di sini ada pertanyaan yang pertama, Bismillah. Dalam membaca doa tahiyat akhir, ketika kita menaikkan telunjuk atau isyarat dari awal membaca hingga akhir. Pertanyaan saya, apakah telunjuk atau isyarat tetap dinaikkan ketika membaca Allahumma inni a'udzubika atau diturunkan ketika selesai membaca doa dan tahiyat? Iya. Di hadits Ibnu Umar, iya, dinukil Nabi berisyarat wahwa yad'u dalam keadaan membaca doa tasyahud. Dalam keadaan membaca doa tasyahud. Jadi mulai dari at-tahiyat di situ sampai selesai. Kapan? Assalamualaikum sudah turunkan. Iya. Itu batas, itu yang disebutkan di hadits. Jadi mulai dari at-tahiyat sampai akhir kita membaca doa tasyahud. Dan doa-doa yang kita tambahkan dalam tasyahud. Karena ini mencakup semuanya. Ucapan Ibnu Umar tadi, Nabi berisyarat dalam keadaan membaca doa, itu masuk doa tasyahud atau doa yang kita baca dalam tasyahud. Karena di dalam tasyahud kita setelah membaca apa yang disunahkan dalam bacaan tasyahud, maka kita dianjurkan untuk memilih doa yang kita mau. Kita dianjurkan untuk memilih doa yang kita mau. Maka selama kita bertasyahud dan membaca bacaan tasyahud atau doa setelahnya, di situ kita disyariatkan untuk berisyarat. Untuk berisyarat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika dalam sholat berjamaah lalu lupa untuk mengangkat tangan saat takbir dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga, Ustaz? Tidak apa-apa, tidak berdosa, sholatnya sah, cuman tidak dapat pahala sunnah mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud. Karena dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Imam Al-Bukhari, beliau jelaskan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Nabi mengangkat tangan ketika takbir mau ruku, Nabi mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, dan Nabi mengangkat tangan ketika bangkit dari 2 rakaat pertama, dan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi tidak melakukan hal itu di sujud. Artinya hanya semuanya di atas. Di atas saat kita berdiri. Jadi ini penukilan perbuatan, dan hukum perbuatan Nabi adalah sunnah. Hukum perbuatan Nabi adalah sunnah. Sehingga kalau kita tidak mengangkat tangan, sholat sah, tidak berdosa,
Hanya saja tidak dapat pahala sunnah. Wallahu alam. Izin bertanya, jika kita keluar rumah, kan harus membaca doa keluar rumah. Kan harus. Tidak harus, sunnah ya. Kita bahasakan sesuai dengan hukum. Ketika kita keluar rumah, disunahkan kita membaca doa keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Disunahkan membaca doa keluar rumah. Tetapi kalau kita singgah di suatu tempat, misalnya rumah teman atau sebagainya, apakah saat kita pulang atau keluar dari tempat tersebut harus membaca doa keluar rumah juga? Tidak. Rumah tak saja. Keluar rumah tak saja. Kan itu adalah singgah, ia masuk dalam doa yang pertama. Masuk dalam doa yang pertama. Ini makanya ataukah membaca doa keluar rumah itu hanya saat kita keluar dari rumah kita sendiri atau rumah kita saja? Iya. Hanya rumah kita saja. Adapun tempat kita singgah, yang disunahkan adalah kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setiap kita singgah di sebuah tempat, kita disunahkan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca itu, maka kita tidak akan berbahaya terkait dengan sesuatu apapun yang bisa membahayakan kita hingga pulang atau pindah dari tempat itu. Wallahu alam. Izin bertanya, bolehkah kita berdoa menggunakan kalimat dzikir pagi dan petang? Boleh. Itu namanya iktibas, memenggal lafaz pengagungan, pujian kepada Allah di dalam doa. Dibolehkan. Bismillah Ustadz, apakah sah solat kita ketika ruku lalu tangan terlihat dari samping? Tangan terlihat dari samping dikarenakan saya memakai jilbab yang model sampingnya tebal, model pendek. Tangan ya, kita tidak ada kos tangan begitu. Iya, batal solat. Orang yang kelihatan tangan dalam solat batal, kecuali telapak tangan. Kalau telapak tangan kelihatan, tidak batal solat. Tapi kalau punggung tangan atau lengan yang kelihatan dalam solat, batal solat. Batal solat. Harus kita ulang. Barakallahu fiik. Ustadz, yang dimaksud dengan merapatkan shaf dengan menempelkan kaki dalam kurung mata kaki. Mata kaki ya enggak. Bukan mata kaki. Karena enggak semua orang bisa menempelkan mata kaki. Mata kaki itu sejajar. Al-Ka'ab bil-Ka'ab maksudnya sejajarkan mata kaki dengan mata kaki. Itu dalam sholat. Karena dalam meluruskan shaf yang dilihat adalah mata kaki. Bukan bagian depannya kaki. Ya, itu dalam meluruskan shaf, mata kaki dengan mata kaki. Adapun yang ditempelkan adalah yang mudah saja ditempelkan. Iya, yang mudah saja ditempelkan. Tadi kemudian apakah dengan menempelkan kaki dari rakaat pertama sampai akhir Ustadz? Karena terkadang saya mendapati ummahat ketika rakaat kedua saya kesulitan mencari kakinya. Enggak usah kita cari. Iya. Untuk dirapatkan. Akhirnya saya tidak merapatkan kaki. Dan itu berlangsung sampai rakaat terakhir. Pernah ada pendapat salah satu ummahat bahwa solat sah. Bahwa solat sudah. Bahwa solat apa ini? Bahwa solat tidak perlu merapatkan kaki, cukup bahu yang merapat pada awal solat atau pada awal solat dirapatkan. Masya Allah. Baik. Anjuran untuk menutup celah, kan Nabi dalam merapatkan shaf
beliau berkata, Suddul Khalal, tutup celah. La tad'u furujatin li syaitan. Jangan meninggalkan celah untuk setan berdiri. Untuk setan berdiri. Ini mencakup rakaat awal, akhir, tengahnya. Tidak ada yang dikecualikan. Iya. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya hanya awal, berarti dia tidak paham. Maka jangan heran rakaat awal setan kurang. Rakaat kedua setan sudah banyak. Karena dia ada celah. Ada tempat untuk berdiri. Karena dia itu kalau komat lari sambil kentut. Kalau sudah selesai komat datang. Mengganggu orang yang sholat. Sehingga kalau kita rapatkan shaf, dia tidak punya tempat. Tapi kalau kita longgarkan shaf, ada tempat untuk setan. Iya, ada tempat untuk setan. Iya. Makanya kadang ada orang, saya pernah dapatkan kejadian, sebenarnya tidak enak ini kejadian, tapi begitulah. Kalau orang, ada orang tidak rapatkan shaf. Yang satu langsung bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung dia ta'awud, karena ini celah setan ini. Iya, walaupun itu keras, tapi dia amalkan hadits. Dia amalkan hadits. Itu berlaku untuk rakaat awal dan sampai akhir. Bukan hanya awal saja. Bukan hanya awal saja, karena setan tidak akan tinggal diam dari awal sampai akhir. Makanya kata Nabi, la tad'u furujatil syaitan. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Iya, jadi ketika kita berdiri, ada yang tidak rapat, kita usahakan dirapatkan. Kita usahakan dirapatkan. Iya. Kemudian di sini pertanyaan tadi jadi itu ya. Kemudian apakah dirapatkan kaki atau cukup bahu saja? Nabi sebutkan dua. Bahu, kaki. Bahu dan kaki. Al-ka'ab bil ka'ab, al-mankib bil mankib. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Makanya orang kalau berdiri sholat, itu antara bahu dengan kaki di bawah, itu sesuai. Iya, kaki tidak lebar sekali, sehingga ada jarak antara bahu dengan bahu. Iya, atau bahu lebar tapi kakinya sempit, setengah mati dicari. Mana ini kakinya tidak ketemu-ketemu. Iya, enggak. Samakan, lebarkan kakinya sesuai dengan bahunya. Sesuai dengan bahunya. Itu yang disunnahkan. Tapi semua ini disunnahkan. Jadi kalau orang misalnya di rakaat kedua, kita cari kakinya, sudah kita cari-cari, tidak dapat, tidak usah dicari terus. Karena sholat tetap sah. Dan hukumnya adalah disunnahkan. Dia tidak dapat pahala sunnah. Iya, dia tidak dapat pahala sunnah karena meninggalkan merapatkan ke tetangganya. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Wallahu alam. Apa hukum memakai bulu mata palsu saat walimahan? Dipakai hanya sementara. Alasan pakai bulu mata karena matanya sipit. Masya Allah. Di masa Nabi ada seorang perempuan, seorang ibu Ansor, dilamar anaknya oleh seorang laki-laki. Ya. Maka seorang laki-laki itu meminta untuk disambungkan bulunya, rambut dan yang lainnya. Karena untuk acara pernikahan. Untuk acara pernikahan. Maka ibu ini datang kepada Nabi bahwa ada ini anak saya mau menikah, tapi pihak laki-laki meminta untuk melakukan sambung bulu. Sambung rambut, masuk juga sambung bulu mata. Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallah. Iya, Allah melaknat orang yang seperti itu. Artinya haram dilakukan, tidak dibolehkan. Iya. Dan tidak perlu kita merasa mata sipit nanti tidak cantik. Tidak. Allah menciptakan segala sesuatu itu sempurna.
Kalau mata tak sipit kemudian dikasih bulu sedikit, itu yang cocok. Kalau mata sipit terus dikasih bulu tebal, apa itu yang terlihat di mata tak? Iya, semuanya itu sudah cocok sesuai dengan yang pas untuk kita. Iya, tidak perlu kita menyambung alis, menyambung rambut, itu tidak dibolehkan. Itu perbuatan yang dilaknat. Itu perbuatan yang dilaknat, diharamkan orang menyambung bulu mata. Ustadz, apakah boleh berdoa dalam hati ketika sholat? Seringkali ketika saya sholat, anak saya manjat atau melakukan hal yang bahaya. Lalu saya berkata dalam hati, ya Allah, lindungi anakku. Ya, di tengah-tengah sholat. Apakah ini membatalkan sholat? Tidak. Kalau membatalkan sholat, kalau kita berucap dalam hati, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Iya. Tapi kalau kita berdoa dengan melafadzkannya, lebih bagus. Karena di dalam sholat itu dalam hati tidak dianggap. Itu namanya baru niat. Orang berdoa dalam hati itu baru niat. Belum dianggap dia meminta. Harus diucapkan. Jadi kalau kita berdoa, boleh kita berdoa di dalam sujud. Bahkan para ulama mayoritas mengatakan boleh berdoa saat ruku. Boleh kita mendoakan anak supaya dijaga. Ya, Allahumma hfadhu kalau laki-laki, Allahumma hfadha kalau perempuan. Baca saja doa setelah doa ruku, setelah doa sujud. Boleh kita berdoa dan mengucapkannya, wallahu alam. Karena di ruku dan sujud diizinkan untuk berdoa. Bismillah Ustadz, ayah saya meninggal dalam keadaan beliau tidak sadarkan diri. Rahimahullah. Ada 1 pekan beliau tidak sadar hingga ia wafat. Beliau tidak sholat selama 1 pekan tersebut. Apakah sholat yang ayah saya tinggalkan harus kami badalkan sebagai anak? Tidak. Sholat termasuk ibadah yang tidak dibadalkan. Sholat itu termasuk ibadah yang tidak dibadalkan. Ayah kita dimaafkan, ya karena tidak sadar. Dan tidak wajib baginya memang untuk sholat. Karena orang yang tidak sadar, gugur kewajiban sholat. Gugur kewajiban sholat. Jadi sehingga tidak perlu kita badalkan. Tidak perlu kita badalkan. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum menggunakan tasbih saat dzikir? Boleh. Kalau itu hanya sebagai alat untuk menghitung dzikir, boleh. Tapi kalau kita pakai tangan, lebih bagus. Kita pakai tangan, lebih bagus. Wallahu alam. Apakah saya berdosa atau mendapatkan dosa yang sama ketika melihat orang yang melakukan transaksi dalam masjid? Saya ingin berkata tidak boleh, tapi orang tua jadi takut-takut, Kak. Ya, cukup kita ingkari saja. Kalau kita bisa nasihati, tidak boleh kita transaksi jual beli di masjid. Karena Nabi berdoa, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keberuntungan dalam transaksimu. Kalau kita bisa nasihati, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka cukup kita ingkari dalam hati. Cukup ingkari dalam hati. Ketika ada pengingkaran dalam hati, maka tidak ada dosa. Maka tidak ada dosa. Wallahu alam. Ustadz, bolehkah seorang pengantar ta'aruf memberitahukan kepada si ikhwah bahwa akhwat tersebut mempunyai banyak hutang? Apakah ini dibolehkan? Atau ini termasuk membuka aib akhwat tersebut? Karena ternyata akhwat ini bermudah-mudahan dalam berhutang. Dan yang saya ketahui sampai saat ini hutangnya sampai puluhan juta. Masya Allah. Akhwatnya yang kasih tahu. Akhwatnya kasih tahu. Sampaikan ke yang mau datang. Iya, banyak utangku. Siapa tahu dia bilang, gampang itu, nanti saya selesaikan. Iya, sampaikan saja, jujur saja. Iya, adapun pengurusnya, boleh juga dia sampaikan. Boleh juga dia sampaikan kepada yang mau melamar. Dan itu bukan aib ya, karena itu hal yang harus ditahu. Memang aib tapi hal yang harus ditahu.
Iya, jangan sampai nanti sudah menikah dia menyesali itu, atau itu menjadi sebab rumah tangga mereka nanti tidak bagus setelahnya. Barakallahu fikum. Bagaimana jika kita sholat, namun yang di samping kita tidak merapatkan kakinya? Apakah kita geser terus kaki sampai rapat atau dibiarkan? Kita geser saja dulu awal. Kalau setelah itu dia menghindar, tidak usah dikejar. Tidak usah dikejar. Kita usahakan dulu rapatkan di awal. Kalau dia menghindar, maka berarti dia belum paham sunnah. Iya, tidak perlu kita mengejarnya lagi setelahnya, wallahu alam. Ustadz, kalau berisyaratnya senggol-senggol menggunakan siku, bagaimana? Apakah sholatnya tidak sah? Sah. Berisyarat pakai siku, pakai tangan, sah. Pokoknya yang penting kita tidak berbicara. Berisyarat semuanya tidak membatalkan sholat. Saya sebentar lagi akan menikah. Masya Allah. Ini bulan pernikahan ya. Saya sebentar lagi akan menikah. Tapi saya merasa cobaan semakin banyak yang datang. Tolong nasihatnya Ustadz. Dan doa-doa apa saja yang harus saya baca agar diberi kelancaran. Doa saja, minta kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Apa yang diminta tadi? Nasihatnya ya. Apa nasihatnya? Makan yang banyak. Iya. Jaga kondisi. Apa mau dinasihatkan? Iya. Kan persiapan saja untuk menghadapi itu. Iya, kalau ada cobaan biasa memang banyak was-was. Banyak was-was. Orang kalau menikah itu banyak sekali was-wasnya. Banyak was-wasnya. Karena ini adalah ibadah. Setan tidak akan membiarkan kita untuk melakukannya. Sehingga kalau kita sudah mau menikah, itu sangat banyak was-wasnya. Bagaimana nanti inimu, itumu, enggak. Iya. Lanjutkan saja. Kalau itu memang takdir kita untuk menikah, pasti akan dimudahkan. Buang semua yang dipikirkan. Iya, berusaha saja semampunya melakukan persiapan ya untuk menuju hari pernikahan. Adapun apapun yang terjadi setelah itu sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jika mengikuti imam yang sudah membaca separuh surat Al-Fatihah di rakaat pertama, tapi baru ingat di rakaat kedua, Al-Fatihah saya belum lengkap di rakaat pertama tadi, haruskah saya menambah rakaat? Harus. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Apakah boleh kita mengadukan apakah boleh kita menggadaikan alat elektronik dengan niat tidak menebusnya Ustaz? Iya, Masya Allah. Iya. Antum tahu kan masalah gade itu kan utang sebenarnya, berutang. Dan orang yang berutang tidak boleh niat tidak membayar utangnya. Harus dia berniat untuk membayar utangnya. Iya, tidak boleh kita berutang dengan niat tidak mau membayar. Seperti gade. Gade itu kan berutang dengan menjaminkan sesuatu. Berutang dengan menjaminkan sesuatu. Maka kita tidak boleh berniat untuk tidak membayarnya. Karena membayar utang wajib. Membayar utang wajib. Iya, bukan sunnah. Tapi wajib. Iya, sehingga tidak boleh kita berutang dengan niat tidak membayar. Berarti kita mau berdosa dari awal. Mau berdosa dari awal. Menghindar dari yang namanya kewajiban. Bagaimana cara menata hati dan pikiran saya
Belakangan ini saya sering mengecewakan suami. Merasa tidak maksimal dalam melayani suami. Sering tidak fokus atau lalai dalam menyiapkan kebutuhan suami. Sehingga kadang saya merasa tidak pantas lagi mendampingi suami. Mungkin karena faktor saya tidak muda lagi. Dan sering sakit-sakitan Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Enggak. Seorang itu fattakullah mastata'tu. Iya. Bertakwa kepada Allah semampunya. Jika kita melakukan sesuatu itu sudah semampunya, itu yang kita mampu, maka kita tidak berdosa. Itu yang pertama. Karena melayani suami itu hukumnya wajib. Cuman la wajiba illa ma'al istito'ah. Itu kaidahnya. Tidak ada kewajiban kecuali bersamaan dengan adanya kemampuan. Ketika kita tidak mampu melakukannya, maka kita tidak wajib. Sehingga gugur dosanya. Gugur dosanya. Sampaikan saja, bicarakan hal itu kepada suaminya, ya, bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang biasa sebelumnya dia lakukan karena keadaan misalnya umur sudah tua atau sering sakit-sakitan, itu biasa. Nabi SAW istrinya, ya, datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi ini karena sudah tua umurnya, maka dia daripada bermaksiat kepada Nabi, dia gugurkan haknya. Dia gugurkan haknya. Jadi itu maksudnya bicarakan dengan suaminya. Bicarakan dengan suaminya hal tersebut, ya, supaya kita tentunya baik-baik saja dalam hubungan dengan suami. Suami nanti tidak berjelek sangka dengan kurangnya pelayanan setelah kita sakit. Apakah dalam sholat id diperintahkan untuk mengangkat tangan ketika bertakbir yang 7 kali dan yang 5 kali? Ataukah kita hanya bertakbir tanpa mengangkat tangan, itu tetap bersedekap? Dalam hal ini sepakat para ulama bahwa takbir pertama mengangkat tangan. Kemudian mereka berselisih takbir selanjutnya. Apakah angkat tangan atau tidak? Mayoritas mengatakan sunnah juga angkat tangan. Mayoritas ulama fikih sunnah mengangkat tangan. Dengan dalil Ibnu Umar melakukannya. Dan mayoritas berpendapat bahwa ucapan atau perbuatan sahabat adalah hujah. Selama tidak menyelisihi dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Jadi itu pendapat mayoritas. Mengangkat tangan. Satu pertanyaan lagi, Masya Allah. Apa hukum air banjir dari bekas hujan yang telah berhenti dan masih mengalir? Akan tetapi warna airnya telah berubah menjadi coklat. Apakah hukum air itu suci dan mensucikan atau hanya berhukum suci saja tanpa mensucikan? Artinya maksudnya kita mau wudu dengan air itu ya, dengan air tadi. Air hujan. Kaidahnya seluruh air yang keluar dari langit, turun dari langit, keluar dari bumi, suci dan mensucikan. Hukumnya tidak akan berubah. Ya, kecuali bercampur dengan zat suci dan merubah namanya. Antum mungkin bisa paham ini. Ada air suci, kita masukkan teh. Apa namanya? Teh. Berarti dia suci tapi tidak mensucikan. Sekarang yang banjir tadi, kita bilang apa? Kita bilang apa? Kita datang, lewat di air, habis hujan. Kita bilang, air apa? Air apa kita bilang? Air hujan atau bukan?
Gimana ini? Berselisih para ulama. Air apa kita bilang itu? Jujur kita ngomong air apa itu? Ada yang bilang air comberan, air sonak. Ini depan JF, tiba-tiba ada hujan turun. Kemudian kita datang, ada air terjenang. Kita bilang air apa? Air apa? Bapak-bapak di belakang saja. Ini anak muda kacau pikirannya. Malah ke air becek, air comberan. Apa itu? Bapak-bapak di belakang. Air apa kita kalau dari luar? Ya? Nah kenapa air kanan? Nah ini Pak di sampingnya. Bukan sebelah. Air apa kita bilang? Air hujan. Sudah, air hujan suci dan mensucikan. Boleh kita wudhu. Itu penamaan itu mempengaruhi. Penamaan itu mempengaruhi. Adapun ketika masuk padanya zat najis. Ada air, hujan turun dari langit. Atau ada air, mata air keluar dari bumi. Kemudian masuk padanya zat najis. Maka dia berubah namanya menjadi air najis. Dengan syarat berubah warna, rasa, bau. Salah satunya saja, salah satunya. Ada air turun dari langit, masuk najis. Kita cium baunya berubah najis. Tidak berbau tapi kita rasa asin-asin rasa kencing. Najis. Iya. Itu dia. Jadi cium berubah bau najis. Berubah rasa najis. Berubah warna. Kita cium tidak berbau. Kita rasa masih nyaman. Tapi sudah warna emas. Misalnya. Sudah najis. Iya najis. Jadi air najis tidak suci dan tidak mensucikan. Air yang turun dari langit, keluar dari bumi, suci mensucikan. Air yang bercampur dengan zat suci, dicampur dengan teh, dicampur dengan susu, gula, suci tapi tidak mensucikan. Tidak boleh orang mandi junub dengan air susu. Tidak boleh. Suci dari haid, mandi susu. Tidak dianggap suci. Karena itu air susu, suci tapi tidak mensucikan. Ini 3 jenis air namanya. 3 jenis air. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.